Bismillahirrohmanirrohim. Insyaallah pada kali ini akan disampaikan penjelasan surat An-Nasr. Surat An-Nasr dikenal dengan sebutan surat At-Taudi, artinya perpisahan. Surat yang berjumlah 3 ayat ini termasuk urutan surat ke-110 dan disepakati oleh para ulama sebagai Madaniyah. Maksudnya turun setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dan termasuk surat yang terakhir diturunkan. Tema utamanya adalah berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih oleh Rasulullah SAW dan berbondong-bondongnya masyarakat atau kaum kafir Quraisy memeluk agama Islam. Di sisi lain, hal ini mengisyaratkan selesainya tugas Rasulullah SAW. Dan dengan demikian, surat ini menginformasikan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah melalui surat ini berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu adalah tanda dekatnya ajalmu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada waktu Fathul Makkah. Fathul Makkah itu adalah pembebasan kota Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Kedatangan Islam menjadikan orang-orang musyrik dan kafir tidak berkutik dan tidak berdaya. Dan Islam sekarang menjadi penguasa di wilayah Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang musyrik dan kafir. Khalid bin Al-Walid diperintahkan memasuki Mekah dari jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya, serta merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Bahkan tokoh kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan, juga masuk Islam. Surat An-Nasr turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk memuji syukur dengan memahasucikan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Di dalam surat An-Nasr ini Allah telah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kabar gembira tersebut adalah pertolongan Allah untuk Rasulullah SAW dan pembebasan kota Makkah, serta masuknya umat manusia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Juga menjadi penolong agama Islam yang sebelumnya sebagai musuh-musuh agama ini. Kabar gembira tersebut telah menjadi kenyataan. Adapun perintah Allah kepada Rasulnya setelah terwujudnya kabar gembira dan penaklukan kota Makkah adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah atas kemenangan tersebut. Bertasbih membaca subhanallah, dengan bertahmid memujinya, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sedangkan isyaratnya ada 2 macam, yaitu pertolongan yang terus berlangsung untuk Islam dan akan semakin bertambah pertolongan tersebut dengan adanya tasbih, memuji Allah, dan permohonan ampun kepadanya dari Rasulnya.
Ini termasuk perwujudan rasa syukur kepada Allah. Adapun isyarat yang kedua adalah isyarat tentang ajal Rasulullah yang semakin dekat. Tidak lama setelah itu, pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada, turunlah wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang mengisyaratkan telah sempurnanya agama Islam dan perintah bersyukur atas nikmat Islam. Peristiwa Fathul Makkah terjadi pada tahun 630 Masehi. Dalam kalender Hijriah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Fathu Makkah artinya pembebasan kota Makkah. Peristiwa ini terjadi karena kaum kafir Quraisy mengingkari perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah beserta 10.000 kaum muslimin kemudian memasuki kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin tidak mendapatkan perlawanan dari kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar. Muncul pertanyaan, nilai apa yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini dan apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita coba perhatikan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata Nasrullah didahulukan sebelum Al-Fathu. Kata pertolongan Allah didahulukan sebelum kata kemenangan. Ini menunjukkan bahwa mustahil kita mendapatkan kemenangan tanpa pertolongan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin kita mendapatkan prestasi, kemenangan yang gemilang, atau apapun yang berupa keberhasilan, kecuali di dalamnya itu terlebih dahulu terdapat pertolongan Allah. Seorang murid bisa mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, maka itu adalah hasil dari Nasrullah, pertolongan Allah. Barulah setelah Allah menolong sehingga ia menjadi anak yang berprestasi nomor 1 di kelasnya, baru ia mendapatkan hasil berupa prestasi tersebut. Kemudian bila seorang murid yang mengikuti lomba kemudian mendapatkan piala, mendapatkan medali, mendapatkan hadiah-hadiah yang lainnya, maka yakinlah bahwa prestasi itu didapat karena Allah telah menurunkan pertolongan. Maka ini adalah gambaran untuk kita, hendaklah selalu ingat bahwa di balik keberhasilan kita terdapat pertolongan Allah. Bagi kita sebagai mukmin, maka mesti meyakini bahwa berbagai kemenangan, keberhasilan, prestasi yang diraih itu hasil dari pertolongan Allah. Dan ini harus tertanam kuat, menancap dalam jiwa, sehingga ketika kita mendapatkan keberhasilan, yang pertama terngiang dalam benak pikiran adalah ingat bahwa saya
bisa berhasil karena Allah menolong. Kita lihat ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat kedua ini menjelaskan tentang bahwa ketika kita mengajak manusia supaya berbuat baik, maka sebetulnya bukan murni usaha kita, tetapi orang tersebut menjadi baik karena Allah memberi petunjuk. Misalkan kita mengingatkan teman yang berbicara kasar, kemudian teman tersebut keesokan harinya berhenti berbicara kasar. Maka berhentinya berbicara kasar itu, kita sebagai perantara yang sudah mengingatkan, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk sehingga teman tersebut berhenti berbicara kasar. Bila kita mengajak orang lain untuk sholat, misalkan kita menemukan orang yang jarang sholat, bahkan sama sekali tidak ingat bahwa sholat itu kewajiban. Kemudian kita ingatkan, kasih tahu bahwa sholat itu wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan nanti di akhirat disiksa. Setelah kita menyampaikan itu, ternyata orang tersebut mendirikan sholat. Sekarang dia menjadi semangat dalam sholatnya. Benar, kita yang menyampaikan, kita yang mengingatkan, tetapi ingat bahwa seseorang berubah itu adalah karena Allah yang telah memberikan petunjuk. Yang lebih besar nih, bila suatu waktu di antara kita berhasil menjadikan orang kafir menjadi mukmin atau menjadikan mu'alaf, orang yang sebelumnya tidak beriman, itu prestasi yang sangat luar biasa karena bisa menjadikan orang yang kafir menjadi mukmin. Orang yang selain Islam sekarang menjadi Islam. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Memang benar, kita yang mengingatkannya. Kita yang memberi tahu kepada dia, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Kemudian dia masuk Islam. Maka ingatlah, masuk Islamnya dia itu pada pokoknya Allah yang memberikan petunjuk. Nah, pengajarannya bagi kita, bila kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kita berusaha untuk menasehati, maka cukuplah pada tahap mengingatkan, memberi nasihat. Jangan terfikirkan bahwa orang tersebut harus mengikuti apa yang kita katakan. Kita ajak nih seseorang supaya berbuat baik, ternyata tidak mau. Nah, makanya bagi kita hanya diwajibkan menyampaikan. Balig anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya cukup mengingatkan, cukup memberitahu. Biarlah Allah yang menjadikan dia mau berbuat baik atau tetap pada kebiasaan perbuatannya yang buruk, supaya tidak jadi beban pikiran.
kalau kita memaksakan, orang ini nih harus jadi baik, itu tidak bisa. Karena baik dan tidaknya seseorang itu murni, mutlak pekerjaan Allah. Wa mayudlil falahadiyalah. Kalau Allah menghendaki dia tetap buruk, tetap tersesat, tetap tidak baik, maka itu wewenang Allah. Wa mayyahdilah falamudillalah. Tapi kalau Allah menghendaki dia jadi baik, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menjadikan dia jadi buruk. Nah, pengajarannya kita wajib menyampaikan kebenaran. Sampaikanlah kepada setiap orang. Sampaikan ini benar, ini salah. Dengan cara yang baik. Dan dalam kondisi yang tepat juga. Kemudian sisanya biar Allah yang menentukan orang ini akan berubah atau tidak. Kemudian ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Nih pertanyaannya, mengapa setelah Allah menyampaikan di ayat pertama dan kedua bahwasanya seseorang berhasil itu adalah karena Allah. Kemudian Allah sebutkan di ayat ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Ini untuk mengingatkan, seringkali kalau kita mendapatkan keberhasilan, langsung muncul pikiran, nah ini hasil usaha saya nih, ini hasil jerih payah saya. Karena rajin belajar, karena rajin menghafal, akhirnya saya mendapatkan nilai 100. Kenapa ulangan saya bagus? Karena semalaman saya menghafal. Selama 1 bulan saya menghafal. Maka pantas bila saya nilainya 100. Allahnya dilupakan. Padahal yang menjadikan kita mendapat nilai tinggi itu Allah. Nah, karena seringkali terjadi seperti itu secara mendadak karena saking bahagianya, wah karena saya nih hebat. Nah, maka segeralah beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Segeralah mohon kepada Allah. Karena kita sering lupa bahwa di balik keberhasilan itu ada Allah yang menjadikan berhasil. Sehingga maka pantas bila Allah mengingatkan, hati-hati. Itu berhasilnya bukan murni usaha diri sendiri, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan berhasil. Maka Allah perintahkan wastaghfir. Ayo beristighfar. Mohon ampun kepada Allah karena khawatir selama proses keberhasilan itu berlangsung, nah, sering kali keluar ucapan saya hebat, saya jago, yang lain rendah, yang lain tidak seperti saya. Itu perkataan-perkataan yang tidak tepat dan tidak baik diucapkan oleh seorang muslim. Kemudian, maka bertasbihlah. Tasbih itu membaca subhanallah. Maksudnya, ingatlah setiap kali berhasil itu ada keberhasilan yang pokok, yaitu meraih surga. Bila suatu hari nanti kita berhasil dalam urusan dunia, gajinya besar nih karena usahanya berhasil, bisnisnya berhasil, bekerja di pekerjaan
di tempat yang gajinya besar. Itu suatu prestasi keberhasilan patut disyukuri. Tetapi bertasbihlah, ingat bahwa ada prestasi, ada keberhasilan yang nomor satu yang harus diperjuangkan, yaitu masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Kemudian, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Seluruh dosa tanpa terkecuali, bila ia berhenti melakukan dosa itu, kemudian tidak mengulang, maka Allah kana tawwaba, pasti akan menerima taubatnya. Dosa terbesar apa? Syirik, kafir kepada Allah. Itu dosa yang sangat besar. Mau dia seorang kafir atau dia seorang musyrik, penyembah berhala, menyembah selain Allah, tetapi dia bertobat setelah datang informasi, yang benar itu Islam, maka taubatnya pasti diterima. Karena Allah mengampuni dosa seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, untuk pengajaran yang satu ini, maka jadilah manusia yang menghindarkan dari perbuatan dosa. Jangan ada pikiran untuk menyengaja melakukan dosa dan maksiat. Berusaha untuk menjaga diri supaya tidak tergelincir kepada dosa dan maksiat. Adapun bila suatu waktu kita lupa karena dorongan setan, kita malah melakukan dosa dan maksiat, maka segeralah ucapkan astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang maha besar, yang maha agung. Kemudian bertaubat. Keesokan harinya tidak mengulang lagi. Nah, mudah-mudahan penjelasan tentang isi kandungan surat An-Nasr dapat menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan, dan mendengar materi ini menjadi pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.